dia bagi Tuhan. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Mari seluruh dari kita akan pujian dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat. Amin. Haleluya. Mari setiap umat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tanganmu yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Sorakan, haleluya. Mari silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Hari ini kita bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Hari demi hari, minggu demi minggu, penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kita. Dia penolong yang sejati, Dia penolong yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Kau tidak pernah berjanji tidak ada masalah dalam hidup kami. Tapi satu janji-Mu yang kami pegang ya Tuhan. Kau Allah Immanuel, Allah yang beserta kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tak berubah Tuhan. Haleluya. Saat ini kami datang ya Tuhan, menghampiri tata kudus-Mu. Kuduskan hati kami, kuduskan mulut kami, kuduskan pikiran kami Bapa. Biar kami benar-benar sungguh-sungguh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin Yesus. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku.
Janjimu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Terima kasih kesetiaan-Mu Tuhan. Tolongku yang aku percaya. Mari bersyukur. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Tuhan saja, jemaat Tuhan angkat sembahmu, katakan terima kasih. Kedua tanganmu
bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah ada di pihak kami. Siapakah lawan kami? Engkau memberi kemenangan bagi umat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari terus naikkan syukur-Mu, terus naikkan terima kasih-Mu, sebab Dia baik ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hirala barala 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 bayamo, hirala bayamo. Haleluya, haleluya. Siapakah kami ya Tuhan? Kami boleh ada saat ini. Kami boleh menikmati kesehatan yang Kau anugerahkan ya Tuhan. Kami boleh menikmati berkat yang Kau anugerahkan Tuhan. Siapakah kami Tuhan tanpa kasih-Mu ya Tuhan? Layaklah kami bersyukur, layaklah kami bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Inaralabayashe, inaralabaralabaralabayamo. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Jesus. Mari jemaat Tuhan, buka kedua tangan-Mu. Tanda Engkau bersyukur pada Tuhan, tanda Engkau menikmati kasih setia Tuhan. Oh ralabaya shikaralabaralaba, hinaralabaya shikaralabaralaba, uralabaya shikaralabaya. Hinaralabaya shikaralabaralabaralaba. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa dalamnya cinta-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami merindukan-Mu setiap waktu ya Tuhan. Bukan karena kami mencari berkat dari-Mu ya Tuhan, tapi yang kami cari hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan. Bertata atas pujian, atas penyembahan kami ya Tuhan. Hirala barala 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 barala. Barala bayasi, barala 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 barala. Barala 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 barala. Hirala barala 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 barala. Ora bayasi, hirala bayasi, anda barala 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 barala. Haleluya, haleluya Yesus. Kami nikmati Engkau Tuhan, kami nikmati Engkau Yesus. Pakai kami ya Tuhan. Barala 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 barala. Hirala bayamo Jesus. Haleluya. Hirala barala 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 barala. Bekerjalah ya
setiap umat-Mu. Karuniakan kami, karunia menikmati berkat-Mu, karunia menikmati karunia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Urala badala 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 mujizat-Mu, nyatakan ya Tuhan. Oh haleluya. Beri api ya Tuhan, beri api-Mu, nyalakan roh kami, bangkitkan iman kami. Oh haleluya. 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 Berikan hujan berkat, hujan keselamatan, hujan pertobatan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami terima hujan-Mu, kami terima hujan-Mu ya Tuhan. Biar kami yang sakit, kami berkata kami telah sembuh. Kami yang susah, kami berkata kami penuh sukacita. Haleluya. Kami yang lemah dengan iman kami berkata kami kuat ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, naikkan doa-doamu. Dia ada di tempat ini, Dia ada di tempat ini. Kuasanya tak terbatas. Rasakan kuasanya. Angkat doa-doamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini ya Bapak. Oh rabata kasih lawatan-Mu sedang ada di tempat ini ya Tuhan. Urapan-Mu sedang ada di tempat ini ya Tuhan. Dan kami meminta lebih lagi hadirat-Mu di tempat ini. Lebih lagi hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Oh rabata kasih Kakak kami terus berdoa buat gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Pakai gereja-Mu lebih dahsyat ya Tuhan. Pakai gereja-Mu lebih luar biasa ya Tuhan. Oh rabata kasih berkat-Mu turun atas gereja ini ya Tuhan. Urapan-Mu turun atas gereja ini ya Tuhan. Melalui gereja-Mu ya Tuhan. Semakin banyak jiwa yang datang kepada-Mu, semakin banyak jiwa yang diselamatkan, semakin banyak jiwa yang dibangkitkan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabata kasih akan terjadi penuaian jiwa-jiwa, penuaian jiwa-jiwa atas gereja-Mu. Pelipat gandaan jiwa-jiwa, pelipat gandaan jiwa-jiwa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terobosan-terobosan terjadi atas gereja-Mu. Terobosan-terobosan terjadi atas gereja-Mu ya Bapak.
jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, jiwa-jiwa orang tua, anak muda, bahkan juga anak-anak. Oh rabataka sirabara-bara-bara-bara-bara, sirabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Maka kami terus berdoa ya Tuhan, kami terus berdoa bersama umat-Mu. Kami meminta kerinduan gereja-Mu ya Tuhan, di dalam pembelian sebidang tanah ya Tuhan, yang akan kami bangun menjadi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, sehingga gereja-Mu memiliki sebuah gedung yang permanen. Ini kerinduan setiap kami dan juga umat-Mu. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Biarlah itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Itu kerinduan kami ya Bapa. Oh rabataka sirabara-bara-bara-bara-bara-bara, sirabara-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 bara. Rabataka sirabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Maka kami terus berdoa ya Tuhan, di dalam juga pembukaan Postway. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Biarlah itu juga Tuhan berikan bagi kami tempat Postway untuk penuaian jiwa-jiwa, sehingga ada tempat penuaian jiwa-jiwa, sehingga ada tempat penuaian jiwa-jiwa untuk dimenangkan menjadi milik kepunyaan-Mu. Biarlah itu Tuhan berikan bagi gereja-Mu. Oh rabataka surabara-bara-bara-bara, syarabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara, melalui gereja-Mu ya Tuhan, melalui setiap Postway yang akan kami buka, setiap umat-Mu akan datang kepadamu, setiap umat-Mu akan datang memuji memuliakan Engkau ya Tuhan, sehingga setiap umat-Mu dan juga setiap kami boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup membangkitkan setiap iman kami. Oh rabataka sirabara-bara-bara-bara-bara-bara, syarabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara, rabataka sirabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Maka kami berdoa ya Tuhan, kami ucap syukur buat setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami ucap syukur buat setiap umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi setiap pergumulan, apapun yang menjadi setiap permohonan dari setiap umat-Mu ya Tuhan, pada hari ini telah terjawab di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabataka sirabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara, syarabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara, rabataka sirabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Maka kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa buat gembala sidang kami di tempat ini, hamba-Mu Pak Pendeta Simpson Tua Manurung. Kami terus berdoa ya Tuhan, pakai hamba-Mu terus lebih dahsyat, lebih luar biasa dalam pelayanannya di tempat ini. Bahkan dimanapun hamba-Mu dalam setiap pelayanan Tuhan, percayakan urapan daripada surgawi turun atas hamba-Mu ya Bapa. Oh rabataka sirabara-bara-bara-bara-bara, syarabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Berkati seluruh keluarga besar daripada hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Maka kami berdoa ya Tuhan, buat hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Pengurapan daripada surgawi turun atas hamba-Mu ya Tuhan, sehingga setiap benih yang ditabur di tempat ini ya Tuhan jatuh di tanah yang subur ya Tuhan, sehingga setiap kami dan juga umat-Mu ya Tuhan akan membawa pulang berkat yang daripada-Mu, untuk kami boleh terus berjalan melangkah bersama-Mu. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi, pakai hamba-Mu lebih luar biasa ya Tuhan. Bahkan dimanapun hamba-Mu bertumbuh menurung dalam setiap pelayanan Tuhan, percayakan kami terus berdoa pengurapan daripada-Mu turun atas hamba-Mu ya Bapa. Bahkan seluruh keluarga besar daripada hamba-Mu berkati sertai ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
Yesus Engkau baik bagiku. Lebih lagi sama-sama. Seperti wanita menggurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Buka kedua tangan sama-sama, saudara. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari buka kedua tangan kita, saudara, biar musik saja. Di pagi hari ini kita sama-sama ambil waktu menyembah Tuhan. Mari persembahkan semua yang terbaik dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kami bersyukur, kami mau setia ya Tuhan. Kami mau setia, namanya masih. Biar pagi hari ini Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Apapun keadaan setiap kami, hadirat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka-suka dengan Tuhan. Kami mau menikmati janji-Mu Tuhan. Kami mau terus percaya bahwa rancangan-Mu ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapak. Kami sudah mempersembahkan pujian kami sudah mempersembahkan doa-doa kami ya Tuhan. Biarlah ini semua seperti ukupan yang boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk menikmati janji-janji firman-Mu ya Bapa. Tuhan kami berdoa, biarlah kiranya pengurapan dari tempat yang maha tinggi boleh memenuhi setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan pengertian akan kebenaran-kebenaran daripada firman. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap umat Tuhan yang rindu mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami ucapkan shalom dan selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, kita ada di hari Sabat pada hari ini untuk menikmati berkat Tuhan. Namun maaf sebelumnya kalau Bapak Ibu Saudara tadi mungkin masuk ke tempat ibadah kita dalam kondisi yang kurang nyaman, karena kita bersyukur hotel kita ya di tempat ini ya dipercayakan oleh pemerintah untuk dipakai sebagai tempat penginapan dari atlet PON ya, karena kita tahu bahwa Sumatera Utara sedang mengadakan Pekan Olahraga Nasional ya, Sumatera dan Aceh menjadi tuan rumah Bapak Ibu. Nah maka saudara-saudara kita dari Papua
Nah mereka diberikan tempat untuk menginap di hotel ini Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin kalau akses kita selama lebih kurang 1-2 minggu ini agak sedikit terganggu, kami mohon maaf atas kenyamanannya Bapak Ibu, tetapi biarlah ya setiap ya saudara-saudara kita yang ada di tempat ini pada saat mereka ada di sini mereka boleh merasakan kenyamanan Bapak Ibu. Ya, mari kita doakan biarlah semua penyelenggaraannya berjalan dengan lancar. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan masuk dalam tema kita. Nah, di bulan ini kita sudah mendapatkan tema baru. 2 minggu lalu Bapak Gembala sudah sampaikan ya bahwa ini kita masuk dalam tema yang baru. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan it's time to continue Bapak Ibu Saudara. Ya, ini waktunya kita ya melanjutkan. Ya, nah melanjutkan apa? Nah ini akan kita bahas. Ya, di bulan-bulan lalu kita sudah belajar mengenai it's time to ya change. It's time to udah saatnya untuk berbuah saudara ya. Tapi ini saatnya kita akan melanjutkan karya Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Nah Bapak Ibu Saudara mari kita akan buka bersama-sama firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat yang ke-22 ya. Amsal 13 ayat yang ke-22. Nah mari kita akan baca bersama-sama ayat firman ini. 2, 3 ya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Yang mau katakan amin saudara. Ya. Nah kita tahu Bapak Ibu Saudara kemarin pembina kita ya Bapak Pendeta R. Bambang Yonan sudah menyampaikan ada 2 bentuk warisan di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Yang pertama itu disebut adalah inheritance ya, itu kurang innya ya. Inheritance ya, yaitu kekayaan-kekayaan yang bersifat materi ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah legacy ya. Nah, legacy ini adalah disebut lebih kurang pengertiannya adalah seperti warisan rohani Bapak Ibu Saudara. Nah, saya waktu buka artikel maka saya temukan Bapak Ibu Saudara seorang kaya raya ya, seorang bilioner. Nah itu bernama Bill Gates. Nah maka Bill Gates ini Bapak Ibu Saudara, nah dia itu adalah orang yang suka menginvestasikan hartanya untuk pelayanan-pelayanan kemanusiaan. Ya, bahkan dia ini sampai ada termasuk sebagai salah seorang filantropi ya disebut di dunia Bapak Ibu Saudara. Nah walaupun Bill Gates ini dikatakan seorang bilioner, seorang milioner saudara ya di dunia dan suka menyumbangkan hartanya. Nah tetapi dikatakan di dalam satu wawancara ya dengan wartawan maka dia mengatakan bahwa Bill Gates ini ya dia itu tidak meninggalkan banyak harta untuk anak-anaknya saudara ya. Dia tidak meninggalkan inheritance yang banyak. Nah karena dalam cara berpikirnya di dalam mindset dia bahwa inheritance atau kekayaan materi itu bisa jadi suatu bumerang ya bagi generasi yang berikutnya saudara. Nah saya pikir ini satu pernyataan yang sangat relevan sekali dengan apa yang akan kita bahas pagi hari ini ya, bahwa ya gereja pun seharusnya juga mulai belajar ya bahwa setiap kita ya kalau mempunyai satu kerinduan untuk mewariskan hal-hal yang baik bagi generasi berikutnya, maka mari kita memperhatikan kita tidak hanya mempersembahkan sebuah heritage atau kekayaan inheritance, kekayaan materi. Nah, tetapi yang kedua itu kita ini mulai memikirkan, mulai menggumulkan, mulai mengaplikasikan saudara bahwa sesuatu yang lebih murni, lebih berharga, lebih mahal nilainya adalah waktu kita memberikan legacy atau warisan rohani kepada keturunan kita. Yang mau katakan amin saudara. Nah next slide dalam tema September ini, inilah kita waktunya untuk belajar. It's time to continue, saatnya melanjutkan saudara. Nah di dalam buku daripada seorang penulis ya hamba Tuhan senior saudara di dunia ini namanya John Maxwell ya. Dia punya buku itu The 21 Irrefutable Laws of Leadership. Jadi dia punya 21 jurus ya kepemimpinan nah saudara. Nah salah satu yang diangkat adalah bahwa dikatakan bahwa di dalam bukunya karakteristik penting dari seorang pemimpin yang kerap kali dilupakan adalah melahirkan pemimpin untuk masa depan.
Nah, kita tahu bersama ya, berdasarkan pengertian yang disampaikan John Maxwell ini adalah bahwa memang banyak sekali para pemimpin-pemimpin ya yang besar gitu ya. Nah, tetapi ketika pemimpin ini ya tidak ada lagi gitu Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan kepemimpinan itu maka juga akan stop. Karena apa? Tidak memiliki yang namanya penerus yang mengambil alih tongkat estafet ya. Saudara tahu sendiri bahwa kehidupan kita ini ya, kita ibaratkan ya ini masa-masa pekan olahraga nasional ini, kita bisa ambil salah satu contohnya itu adalah pelari estafet Bapak Ibu Saudara. Ya, dari saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya 2000 tahun yang lalu. Nah, maka kemudian Tuhan ini memberikan tongkat estafet ya bagi para rasul Saudara. Ya. Kemudian setelah itu berlanjut kepada jemaat mula-mula. Kemudian setelah dari jemaat mula-mula kepada bapak-bapak gereja, kemudian kepada para hamba-hamba Tuhan dan sampai kepada saat ini Bapak Ibu Saudara. Nah, tongkat estafet ini harus tetap berjalan. Nah, inilah yang disebut sebuah gereja yang sehat Bapak Ibu Saudara. Ya, apa itu ciri gereja yang sehat? Gereja yang sehat itu adalah gereja yang memperhatikan kelanjutan hubungan antar lintas generasi Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sendiri dalam gereja ini ada orang-orang tua, ada anak-anak muda, ya, ada juga anak-anak kecil Saudara. Nah, maka dikatakan satu gereja yang sehat Bapak Ibu Saudara, harus ada hubungan, harus ada relasi yang akrab antara orang-orang tua, anak-anak muda dan juga anak-anak Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu kita perlu memperhatikan yaitu yang namanya kesatuan hati. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan apa Bapak Ibu? Lakukan yang baik Saudara. Nah, mari kita perhatikan Roma 12 ayat 10. Nah, dalam Roma 12 ayat 10, next slide dikatakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Nah, ini kata sebagai saudara ini berasal dari satu bahasa kata yaitu Philadelphia atau kasih persaudaraan, brotherly love ya. Dan saling mendahului dalam memberi hormat ya. Nah, dalam Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri Saudara. Nah, waktu saya merenungkan tema ini Bapak Ibu Saudara, nah maka saya itu mendapatkan satu rema ya, mengangkat satu topik yaitu berbicara mengenai warisan kasih Bapak Ibu. Karena menurut saya ya orang-orang Kristen ya, anak-anak Tuhan ini ya banyak jago-jago kalau soal kualitas iman Saudara ya. Kalau mendoakan ya orang sakit ya Saudara, dalam nama Yesus Saudara, wah roh sakit itu langsung gemetar-gemetar kabur Saudara ya. Nah, kemudian ya kalau misalnya kita berdoa iman Saudara ya, wah maka ada satu ibu bersaksi bahwa dia punya iman ya, menyekolahkan anaknya sampai berhasil Saudara ya, dan bisa menyaksikan puji Tuhan luar biasa, semua anaknya sudah hebat-hebat Saudara, karunia iman bekerja. Nah, tapi saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara, ya ada satu warisan yang perlu kita perhatikan pada hari-hari ini, yaitu yang disebut dengan warisan kasih Saudara. Ya, nah kalau kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat yang kedua, ya firman Tuhan berkata, ya sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna Saudara. Hari-hari ini gereja sibuk untuk mempersiapkan ya generasi-generasi Saudara ya. Saya lihat ada banyak himbauan untuk mempersiapkan anak-anak muda Saudara. Tidak ada yang salah dengan ini. Ya. Sebagai generasi juga yang dipersiapkan oleh Bapak Gembala di tempat ini, ya. Itu merupakan juga ada di posisi saya Saudara. Tapi saya tidak ada satu ketertarikan yang lebih di sini Saudara. Karena apa? Karena sesungguhnya yang perlu kita perhatikan, apakah sebenarnya
waktu kita mewarisi, melanjutkan satu tongkat estafet, ya, apakah kita ini memiliki satu standar kasih? Karena kita tidak cukup hanya untuk beriman saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan bilang, kalau kamu punya karunia-karunia yang besar sehebat apapun, tapi kalau kamu tidak memiliki kasih, ini saudara, gak ada guna saudara. Ada berapa banyak orang-orang di gereja, generasi-generasi tua, tidak mewariskan kasih kepada generasi-generasi berikutnya. Yang dipertontonkan adalah bagaimana cara ya menjahili orang saudara. Bagaimana cara menceritakan orang saudara, menceritakan kelemahan-kelemahan. Bagaimana cara ya menyalahkan orang lain saudara. Ya. Bagaimana selalu bersungut-sungut. Bagaimana menunjukkan ego saudara. Ya. Kalau lagi ada di gereja ini misalnya lagi debat firman Tuhan saudara ya. Lagi bahas firman Tuhan. Wah menyampaikan saudara dengan bernyala-nyala saudara. Ya. Supaya apa ini? Penjelasannya lebih hebat dari yang lain saudara. Ya. Mengajarkan generasi berikutnya tidak mengucap syukur. Nah ini kadang-kadang hal yang lupa. Kita pertontonkan baik itu di rumah maupun di gereja saudara. Nah hari ini warisan kasih ini menjadi satu perenungan yang baik bagi kita sebagai generasi tua. Mewariskan iman itu baik saudara. Ya, karena firman Tuhan bilang ya orang benar itu hidup oleh iman saudara. Tapi ingat firman Tuhan bilang sekalipun saudara punya iman untuk memindahkan gunung, tapi kalau saudara gak punya kasih, semuanya itu tidak berguna apa-apa. Katakan amin saudara. Ya. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Mari sekali lagi saudara. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya minta musik dengan lembut. Nah saudara, gereja kita di tempat ini, keluarga besar GB Medan Plaza, adalah gereja yang memiliki kiblat pada pelayanan Yoel 2 ayat 28. Pelayanan di gereja ini menitik beratkan kepada 3 hal saudara. Yaitu pelayanan kepada generasi tua, pelayanan kepada generasi muda, dan pelayanan kepada anak-anak. Karena sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka dikatakan di sini anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa saudara? Bernubuat. Nah kata nubuat ini berasal dari kata naba saudara. Maka anak-anak kita ini ya akan mulai berbicara. Mereka akan bernyanyi dalam bahasa profetik saudara. Yang menginspirasi setiap kita. Ya. Dan juga dia memberikan prediksi terhadap sesuatu hal. Namun dalam wacana-wacana yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Ya, naba saudara. Nah kemarin Pak Gembala sampaikan 2 pengerja yang ada di Sentul di SICC Bapak Ibu. Ya, yaitu 2 pengerja hamba-hamba Tuhan. Ya, yang ada di GBI di seluruh Indonesia kumpul 1 kali sebulan di SICC. Saudara tahu yang WL siapa? Yang mimpin pujian anak-anak umur 7 tahun saudara. Hari-hari ini sedang digenapi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah Tuhan juga akan kerjakan di tempat ini. Amin.
Ada berapa banyak yang percaya anak-anak kita akan memuji Tuhan, akan bernubuat saudara. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan, ya, orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya. Ini bahasa Yunaninya itu calom dikatakan. Bahasa asingnya saudara, calom. Artinya apa? Orang-orang tua ya akan dipakai Tuhan untuk memimpikan satu mimpi profetik saudara. Orang-orang tua akan ya diberikan Tuhan kemampuan untuk menafsirkan sesuatu hal yang sulit. Saudara percaya? Nah ini pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan lagi orang tua ada mimpi ular saudara ya. Ada mimpi apalagi ini yang seram-seram saudara, dikejar harimau ya. Nah, tapi Tuhan bilang akan dipakai mimpi profetik saudara. Sama seperti Yusuf waktu dia dalam penjara. Tiba-tiba Raja Firaun ini Bapak Ibu Saudara ya mengalami satu kesulitan bahwa dia itu mimpi buruk saudara. Maka Raja Firaun ini memanggil ya orang-orang hebat yang ada di Mesir untuk menafsirkan mimpinya. Nah tapi saudara tahu tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya juru roti dan juru minum itu sampaikan ada seorang bernama Yusuf, itu orang ya orang Yahudi yang bisa menafsirkan mimpi. Nah, saudara, yang ajaibnya waktu Yusuf bertemu dengan Raja Firaun, maka dikatakan Yusuf itu mampu menafsirkan. Ya, dikatakan bahwa Mesir akan mengalami 7 masa kekeringan dan 7 masa panen saudara. Bahkan Yusuf diberikan kemampuan hikmat oleh Tuhan untuk memberikan solusi. Bagaimana solusinya? Nah solusi daripada 7 tahun kemarau dan 7 tahun kelimpahan ini saudara, ini diadopsi oleh pakar-pakar ekonomi kita sampai pada hari ini saudara. Luar biasa. Apa yang terjadi? Oleh karena mimpi yang bisa ditafsirkan oleh Yusuf, maka Alkitab mencatat Yusuf diangkat menjadi salah satu pemimpin besar yang ada di Mesir. Katakan amin saudara. Nah orang-orang tua kita di tempat ini juga akan mendapatkan mimpi untuk menafsirkan hal-hal besar. Sehingga kita percaya gereja ini juga akan diangkat Tuhan menjadi gereja yang memuliakan namanya. Katakan amin Bapak Ibu. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ya, banyak di sini orang-orang tua kita ya, para pendoa-pendoa kita di sini. Banyak ini orang-orang tua ya. Ada Boniko lagi, siapa ini? Banyak. Nah ini orang-orang yang bermimpi. Ya, ini bukan kata saya Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang katakan, Yoel 2 ayat 28. Maka orang-orang tua akan mendapat mimpi. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah selanjutnya, ini pesan untuk taruna-taruna muda. Ya, untuk taruna-taruna kita, untuk anak-anak muda. Tuhan janji bahwa di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, maka taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dalam bahasa asingnya ini disebut dengan Cizayon. Nah ini kayak bahasa Korea. Semalam saya waktu bicarain di pemuda ketawa-ketawa anak muda ya. Cizayon saudara bahasanya. Artinya apa saudara? Anak-anak muda akan mendapatkan wahyu dari Tuhan. Anak-anak muda akan membuka hal-hal yang tersembunyi saudara. Ya. Anak-anak muda akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Ya, maka Pak Niko sampaikan bahwa ya, anak-anak muda kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan mati-matian. Ya. Anak-anak muda yang tidak kompromi dengan dosa saudara dan hidup dalam kebenaran. Nah, sama seperti waktu Nathan saudara ya, waktu Daud jatuh dalam perzinahan. Ya, maka Nathan cerita ya bahwa ada seorang begini saudara ya. Nah dan dia bilang gini, menurut kamu Daud apa yang harus dilakukan? Wah itu orang seperti itu cocoknya dihukum mati kata Daud. Pede sekali si Daud. Lalu apa yang terjadi? Nathan bilang itulah kamu orangnya. Dia bilang, lalu apa yang terjadi? Daud tersungkur saudara. Nah saya percaya karena Nathan ini memiliki karunia penglihatan-penglihatan untuk melihat hal-hal yang tersembunyi. Dengar anak-anak muda, Tuhan janji akan memberikan kepada kita karunia penglihatan-penglihatan untuk melihat visi yang besar. Gereja ini akan menjadi gereja yang besar, amin saudara. Semalam saya tanya juga anak-anak muda ya, Kevin, siapa lagi? Ya ada banyak saya tanya, satu-satu, Nisi, Bella, ya. Kira-kira apa yang kamu lihat tentang gereja ini untuk ke depan? Wah, saya melihat bahwa gereja ini akan menjadi gereja yang besar,
akan banyak jiwa-jiwa ya. Saya tanya juga Catherine begitu ya, sampaikan bahwa satu saat nanti anak-anak muda juga akan memimpin ibadah, membawakan firman Tuhan, memberitakan Injil, berdiri di mimbar ini untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Amin saudara. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ya. Nah, tapi bagaimana ini bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Tadi kunci yang disampaikan. Maka kita harus membangun kasih di tempat ini saudara. Kita harus mewariskan kasih. Nah, kegagalan dalam mempersiapkan warisan ini adalah suatu ya sinyal Bapak Ibu Saudara, maka kita akan kalah bertempur. Kenapa kita harus mewariskan ya warisan rohani kepada generasi berikutnya? Karena kita tahu kehidupan ini adalah sebuah pertempuran Bapak Ibu Saudara. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya Bapak Ibu untuk generasi berikutnya bisa memenangkan pertempuran demi pertempuran. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kegagalan kita meneruskan warisan rohani ini, maka ini ya akan menyebabkan kegagalan bagi generasi berikutnya. Jadi mari kita orang-orang tua jangan lagi pikirkan hal-hal yang duniawi. Memang niat kita sih mungkin hanya untuk menceritakan isi hati kita, ya, melepaskan unek-unek kita saudara. Tapi ingat di sebelah saudara itu ada anak-anak yang mendengar. Bagaimana cara kita berespon tentang masalah. Bagaimana sikap kita terhadap satu masalah. Ya. Bagaimana cara kita ya mengatasi sebuah masalah saudara. Itu warisan yang akan mereka terima. Bagaimana di rumah bapak dan ibu? Bagaimana di rumah cara orang tua memperlakukan anak? Bagaimana anak ya merasa diperlakukan oleh orang tua? Ya. Nah demikian juga anak-anak muda. Bagaimana kita ini menghormati? Ini saya juga harus highlight di sini saudara. Ya, banyak juga berseliweran di story saudara. Bagaimana anak-anak itu tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua saudara. Karena mungkin orang tua ini sudah terbatas saudara. Ya, sudah mulai susah melakukan hal ini dan itu. Wah maka ini anak-anak, wah papa ini lambat sekali, mama ini lambat sekali. Saudara. Saya mohon dalam nama Yesus saudara, tetap hormati orang tua saudara, amin. Ya, karena Tuhan itu mau 3 generasi ini dipakai Tuhan bersama-sama. Setiap kita akan tetap saudara ya bersama-sama bergandengan tangan. Karena Tuhan memanggil kita masing-masing dengan panggilan yang khusus, amin Bapak Ibu Saudara. Nah oleh karena itu dalam peran dan tanggung jawab kita di dalam warisan kasih, maka saya memberikan ya kepada semangat untuk setiap orang-orang tua. Mari kita terus memberikan teladan. Kita memberikan didikan bagi generasi muda, bagi anak-anak. Nah, mari generasi muda bertindak dalam ketaatan. Ya, jangan bertindak sendiri-sendiri. Nah, ini kan anak-anak muda ini energinya ini banyak ya, energinya besar. Nah, nggak boleh suka-suka, harus tetap dalam ketaatan. Halo anak-anak muda? Halo anak-anak muda? Ya, harus dengar-dengaran kepada orang tua. Jadi nggak boleh bertindak sendiri. Ya, boleh berekspresi, ya, boleh mengekspresikan, boleh berkreasi saudara, tetapi di dalam koridor ketaatan. Ya. Kemudian anak-anak, nah anak-anak ya ini di sekolah minggu saudara, tapi mari orang-orang tua kita ajak anak-anak kita ini untuk mendengar, ya, untuk meniru didikan daripada orang-orang tua. Karena firman Tuhan Amsal itu banyak menasihatkan, hai anak-anak hormatilah ayahmu, hormati ibumu. Orang-orang tua jangan jenuh-jenuh, ya terus anak-anak kita ini dididik Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kemarin hambanya Pak Stefanus, Gembala MMTC sampaikan, ya dari kecil saudara dia melihat keterbatasan putrinya saudara, maka ya dia sampaikan ya satu ayat firman Tuhan bahwa anak ini menjadi anak yang luar biasa. Kamu hebat, kamu spesial, kamu diberkati. Saudara hari ini dia lulus sebagai seorang cum laude di Fakultas Farmasi USU saudara, dan sedang menyelesaikan pendidikannya di luar negeri saudara. Ya. Nah mari kita juga seperti itu, perkatakan hal-hal tidak baik. Jangan saudara udah lihat hal-hal yang tidak baik, tambah saudara timpali, memang betul lah kau, ya maaf ya kayak bapakmu. Jangan saudara, ya. Tapi kita perkatakan perkataan yang baik saudara, amin. Amin Bapak Ibu, ya mari mulai praktek saudara. Karena Tuhan bilang gini, ya Tuhan itu sanggup mengubahkan yang tidak baik menjadi baik.
Amin saudara. Waktu kita sungguh-sungguh percaya, ya, waktu kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka segala sesuatunya diubah Tuhan menjadi kebaikan. Amin saudara. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Nah, pertanyaan yang terakhir saya akan tutup di sini karena waktu kita sudah. Bagaimana cara kita mengakses ya warisan-warisan yang sudah Tuhan sediakan? Nah, mari kita akan kembali saudara dalam Amsal 13 ayat 22 tadi. Nah, firman Tuhan berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ya, karena saya ini orang teologi ya, saya selalu buka kata aslinya saudara. Next slide. Waktu saya buka maka kata orang baik di sini itu berasal dari kata taub, ya, T-O-W-B, taub, saudara. Nah, orang baik yang dimaksud dengan menjadi meninggalkan warisan bagi anak cucunya, orang-orang baik yang akan mempunyai akses meninggalkan warisan bagi anak cucu, saudara, bagi generasi berikutnya itu adalah harus menjadi orang baik. Apa maksudnya, Pak Pendeta? Orang baik yang dimaksud di sini adalah orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain, saudara. Orang baik yang dimaksud di sini adalah orang yang bergembira. Firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Amin saudara. Saya sudah bilang di pemuda semalam, bergembira itu bukan saudara lagi ada masalah berat, saudara ketawa-ketawa sendiri ya. Itu bukan orang baik saudara, orang gila saudara ya. Nah, tetapi orang baik ini saudara, dalam masalah apapun, ada sukacita ilahi di dalamnya. Ada kekuatan yang terus bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, ini disebut dengan orang baik Bapak Ibu. Bergembiralah karena Tuhan. Kemudian apalagi? Bertindak benar. Orang baik itu selalu bertindak benar Bapak Ibu. Saudara dijahatin, saudara dikecewakan, ya. Saudara dimanipulasi saudara ya. Ya, apalagi hal-hal yang tidak baik saudara, maka kita bertindak benar. Ya. Itu Albert Einstein juga pernah sampaikan. Kalau kita ini menghadapi sesuatu masalah itu, kalau memang kita tidak tahu jawabnya, lebih baik diam. Ya. Nah, dengan demikian kita menjadi pribadi yang bertindak benar saudara. Nah, Tuhan katakan orang baik ini akan meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bapak Ibu mau meninggalkan warisan bagi anak cucu? Ada berapa banyak yang mau meninggalkan warisan bagi anak cucunya? Jadilah orang baik. Amin saudara. Coba lihat sebelah kanan kiri kita katakan, mari kita jadi orang baik. Amin. Karena firman Tuhan bilang orang baik yang akan meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Berikutnya, tetapi kekayaan orang berdosa ya, disimpan bagi orang benar. Nah, saya waktu cek orang berdosa ini berasal dari kata cata, bahasa asingnya saudara. Maka cata itu artinya adalah meleset dari tujuan Allah saudara. Orang berdosa itu orang yang meleset dari jalan yang benar. Orang yang berdosa itu adalah orang yang meleset dari kewajibannya saudara. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kenapa kita harus hidup di dalam Kristus Bapak Ibu? Sebab firman Tuhan katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin saudara. Ya. Jadi waktu kita ini menjadi orang berdosa, maka kita ini saudara hanya ditugaskan Tuhan untuk menghimpun kekayaan saudara. Saudara capek-capek kerja, berusaha saudara ya. Saudara capek-capek untuk mengumpulkan kekayaan dunia ini saudara. Tapi tahu enggak, itu semua hanya dipersiapkan, disimpan untuk orang-orang benar. Saudara. Ya. Kalau bahasa anak muda begini, kasihan deh loh. Ya. Oleh karena itu jangan hidup sebagai orang berdosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan meleset dari tujuan. Ya. Kata dosa itu berasal dari hamartia. Hamartia itu adalah yaitu meleset dari sasaran saudara. Kalau kita ini atlet panahan saudara, waktu kita tembakkan busur itu ke papan itu saudara. Nah waktu kita meleset dari sasaran itu, nah itulah disebut dosa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang berdosa itu keluar dari tujuan Allah. Tujuan Allah bagi setiap kita ini masing-masing Bapak Ibu tidak sama semua. Ya. Bisa ya Ibu ini dipanggil dalam tujuan ini,
Saya dipanggil dalam tujuan ini, anak-anak muda ini dipanggil tujuan ini. Semua masing-masing, tidak ada yang sama Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang perlu kita pastikan, bahwa kita ini tidak keluar dari tujuan Allah. Kita tidak keluar dari jalan yang benar. Kita tidak keluar dari kewajiban kita, yaitu kita hidup seperti Kristus hidup. Katakan amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, yang terakhir kita akan tutup di sini. Dikatakan bahwa orang berdosa akan menyimpan warisan bagi orang benar Bapak Ibu. Nah, kita akan tutup di sini Bapak Ibu Saudara. Artinya adalah orang yang memperoleh warisan itu adalah orang benar. Hanya orang benarlah yang berhak untuk memperoleh warisan. Nah, kata orang benar di sini Bapak Ibu Saudara berasal dari kata sadak. Ya, sadak. Nah, apa itu sadak, Saudara? Orang benar dimaksud di sini adalah orang yang hidup dalam keadilan Bapak Ibu. Kita tahu di tengah-tengah dunia ini sulit mencari keadilan Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau sudah keadilan ini berurusan dengan ya orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan tertentu Bapak Ibu Saudara. Ya, ini diduga pasti akan mengalami proses yang agak sangat sulit Saudara. Ya. Waktu kita ini memiliki kekuasaan, kemampuan Saudara. Nah, apakah kita ini masih hidup dalam keadilan bagi sesama kita Saudara? Atau saudara mulai memanipulasi keadilan ini untuk kepentingan kita? Mari renungkan. Kalau kita mau mewarisi hal-hal yang disediakan Tuhan, jadilah orang benar, hidup dalam keadilan. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Sadak ini memiliki kata itu adalah taat Bapak Ibu. Di dalam tingkah laku, dalam budi pekerti kita. Kemarin kita sudah pernah bahas. Bahwa kita ini orang-orang Sumatera Utara ini ya memiliki predikat kota ini yang paling ya tidak aman di Indonesia Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ini dimulai dari gereja Tuhan. Kita mulai taat kepada pemerintah Saudara ya. Kita mulai taat ya di rumah kepada orang tua. Ya. Jangan bicara soal gereja. Kalau gereja saya sudah yakin Saudara, maka di gereja itu banyak sekali yang tidak taat kepada pemimpin. Kenapa? Karena emang di rumah juga sudah tidak taat. Ya, jadi orang tua di rumah saja kadangkala tidak ditaatin. Apalagi orang yang di luar daripada rumah Bapak Ibu Saudara. Maaf, saya harus sampaikan ini. Ini satu kebenaran Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Yaitu kita hidup melakukan keadilan. Dan kita hidup di dalam ketaatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, ini yang Tuhan mau. Sebab Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai warisan, maka intinya adalah kita harus menjadi orang benar Bapak Ibu. Ya, Tuhan sudah katakan, tidak pernah Tuhan itu mau memberikan mutiara, mohon maaf. Tuhan tidak akan memberikan mutiara, jangan memberikan mutiara kepada babi, firman Tuhan ada di kitab Amsal Saudara. Ya, kenapa? Karena barang yang mewah itu hanya untuk orang yang berharga Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan sudah angkat kita dari lumpur dosa menjadi orang benar. Nah, waktu kita menjadi orang benar, maka kita berhak untuk menerima segala warisan. Katakan amin. Mari yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ya, yang paling terakhir Saudara, ya, oleh karena itu, ya, syarat menerima warisan kita harus tahu bahwa kita ini adalah ahli waris. Dan yang kedua, warisan itu diterima oleh orang yang sudah dewasa. Kalau kita belum dewasa Bapak Ibu Saudara, nah berarti kita ini belum berhak untuk menerima warisan. Ya, firman Tuhan dikatakan dalam Roma 8 ayat 17.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Mazmur 37 ayat 25 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ada berapa banyak yang rindu melihat bahwa setiap kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Maka kita jadi orang-orang benar. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaranmu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya minta ditayangkan slide paling terakhir. Bapak Ibu, mari kita bawa pulang, renungkan ini sepanjang minggu ini. Ya, ini adalah pesan firman Tuhan di sepanjang bulan ini bagi kita. Ya. Nah ini dia. Coba mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3, ya. Orang baik meninggalkan warisan, orang benar memperoleh warisan, orang berdosa menyimpan warisan bagi orang benar. Yang tahu katakan amin. Nah mari kita hidup sebagai orang benar, karena Tuhan janji akan memberikan warisan bagi setiap kita. Amin saudara. Kekayaan kelimpahan itu bonus Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan janji satu waktu kita akan bersama-sama dengan Dia, hidup selama-lamanya saudara. Ya, saya tidak mau mengajarkan bahwa jemaat itu bicara soal kekayaan, maaf saudara. Gereja itu enggak bahas-bahas soal kekayaan saudara. Kekayaan itu adalah bonus saudara. Jadi saudara kok punya uang enggak usah, ya enggak usah banyak gaya di gereja, enggak usah saudara. Ya, cari kebenaran. Ya, gereja itu enggak perlu uang. Ya, gereja itu perlu perkenanan Tuhan saudara. Waktu perkenanan Tuhan ada, saya percaya berkat Tuhan juga dilimpahkan bagi kita. Amin saudara. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan,
Biarlah Tuhan Yesus Engkau memilih kami menjadi orang-orang benar, orang-orang yang menerima warisan dari-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap orang-orang yang benar bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bersama-sama kita persiapkan persembahan kita angkat pujian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. ibadah kita dengan doa berkat. Bapak Ibu, pengumuman tambahan bagi kita, bulan depan gereja kita akan berulang tahun yang ke-7. Nah, mari Bapak Ibu Saudara doakan biarlah kiranya semua penyelenggarannya berjalan dengan baik. Maka Bapak Gembala sudah putuskan sesuai dengan tema kita di bulan ini, ya. Maka kita akan, ya, it's time to continue. Maka yang semua melayani di depan ini nanti adalah anak-anak muda dan anak-anak kita. Amin, saudara. Mari kita berikan tepuk tangan, ya. Maka kita orang-orang tua nanti akan duduk saja Bapak Ibu Saudara, ya, menikmati berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, biarlah kiranya kita doakan anak-anak ini mampu mempersiapkan semuanya dengan baik sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Nah, kemudian yang kedua nanti juga kami akan laporkan seluruh pemasukan daripada gereja kita, ya, baik persepuluhan maupun pembangunan Bapak Ibu, ya. Di gereja kita ini semua transparan Saudara, ya. Jadi semua terbuka, tidak ada yang tersembunyi Bapak Ibu Saudara. Biarlah semuanya itu dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapak. Terima kasih untuk setiap umat-Mu yang boleh Tuhan ada di tempat ini di ibadah sesi pertama. Tuhan, Engkau yang mengerti apa menjadi kebutuhan pergumulan kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang memberkati ya Tuhan. Ajar kami terus untuk percaya bahwa perkataan-Mu bukanlah sekedar perkataan, tetapi mengandung kuasa yang memberikan pengharapan yang abadi bagi kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini juga Engkau memberkati yang sedih hati, yang susah hati Tuhan, hiburkan mereka. Sebab orang yang baik hatinya selalu bergembira. Kami percaya Tuhan, kami akan selalu bersuka-suka dengan Tuhan. Kami bergembira karena Tuhan. Terima kasih Bapak. Besok kami akan kembali dalam ladang pelayanan kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan perjalanan kami di sepanjang minggu mendatang Tuhan. Juga Tuhan kalau hamba-Mu Tuhan dalam minggu depan juga Tuhan akan masuk dalam sidang Tuhan Yesus, skripsi, tesis Tuhan. Baik dalam meja hijau. Tuhan mohonkan anugerah-Mu Tuhan, pimpinan-Mu ya Tuhan. Mohonkan Tuhan perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan kesuksesan dan keberhasilan Bapa.
Tuhan menolong setiap kami juga yang dalam pergumulan, sakit penyakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat yang daripadamu. Mari Bapak Ibu kita arahkan wajah kita, hati kita, fokus kita hanya kepada Yesus Kristus Bapak Ibu. Oleh karena itu marilah kita pulang membawa berkat yang berlimpah-limpah. Kiranya berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, penghiburan yang sempurna menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kembali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan, demikian sudah berakhir ibadah kita. Kami mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan yang baru pertama sekali hadir, dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat Tuhan yang tetap setia hadir di setiap minggunya. Sampai bertemu minggu depan, tetap jaga kesehatan, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.